Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang dapat hadir dalam acara pagi ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Coba kita jujur sejenak, berapa jam dalam satu hari kita dapat menatap layar? Scrolling media sosial tanpa sadar, berpindah satu notifikasi ke notifikasi lain. Lalu, tiba-tiba hari sudah malam tanpa kita benar-benar hadir di dalamnya. Kita hidup di era yang serba terkoneksi. Namun, ironisnya, seringkali kita justru merasa semakin jauh dari diri sendiri. Always online, but sometimes feel lost inside. Selalu terhubung secara online, tetapi kita terkadang lupa dengan diri sendiri. Di tengah kondisi seperti ini, pernahkah kita membayangkan satu hal sederhana? Bagaimana jika kita berhenti sejenak dari semua kebisingan digital itu? Lalu pergi ke tempat di mana yang kita dengar hanya suara angin, ombak, atau langkah kaki kita sendiri. Disitulah traveling bukan lagi sekedar liburan. Ia menjadi ruang jeda, ruang untuk bernapas. Yang paling penting, ruang untuk bertanya kembali, who am I without all these screens? Siapa diri kita tanpa layar? Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua melihat traveling bukan hanya sebagai perjalanan keluar, tetapi juga sebagai perjalanan ke dalam diri kita sendiri. A journey within yourself, sebuah perjalanan untuk mengenal dan memahami diri sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, kita hidup di era digital yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Media sosial membuat kita selalu terhubung, tetapi di saat yang sama sering membuat kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Disinilah traveling memiliki peran penting. Pertama, traveling membantu kita untuk disconnect to reconnect. Ketika kita pergi ke alam, ke gunung, laut, atau tempat baru yang jauh dari layar atau sinyal, kita memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa berada di alam dapat menurunkan stres, mengurangi kecemasan, dan menenangkan pikiran yang terlalu penuh oleh informasi digital. Kedua, traveling membantu kita keluar dari digital rutin yang sering membuat kita terasa monoton. Setiap hari kita melihat layar yang sama, notifikasi yang sama, dan rutinitas yang sama. Namun, saat bepergian, kita bertemu dunia yang nyata, udara baru, manusia baru, dan pengalaman yang tidak bisa di-scroll maupun di-swipe. Hal ini terbukti mampu meningkatkan kebahagiaan sekaligus menurunkan tingkat stres karena kita benar-benar keluar dari rutinitas digital yang melelahkan. Ketiga, traveling membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Kita mulai mengetahui apakah kita pribadi yang berani melangkah atau cenderung berhati-hati. Apakah kita mudah beradaptasi dengan lingkungan baru atau membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri? Dan bagaimana kita bersikap ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan? Dari pengalaman itu, kita belajar satu hal penting. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara meresponnya. Seperti pengingat sederhana di era digital ini, log off to live on. Keluar sejenak dari dunia digital untuk benar-benar mengenal dunia ini. Karena kadang-kadang kita perlu benar-benar menjauh sejenak dari dunia digital agar dapat kembali merasakan hidup di dunia nyata dengan lebih utuh dan lebih sadar. Teman-teman sekalian, traveling bukan hanya tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami diri sendiri setelah setiap perjalanan. Di tengah era digital yang serba cepat ini, kita sering merasa sudah banyak melihat dunia, padahal belum tentu benar-benar merasakannya. Karena itu, traveling menjadi ruang untuk berhenti sejenak, menikmati momen dan kembali menyadari bahwa hidup tidak hanya terjadi di layar, tetapi juga di dunia nyata. Mari kita jadikan setiap perjalanan bukan sekedar liburan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh, mengenal diri dengan lebih jujur, dan menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Karena pada akhirnya, the best connection is not the wifi, but connection with yourself. Hubungannya sebenarnya bukan tentang wifi, tetapi koneksi dengan diri sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.